wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Merita Diana. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Raja ya Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu, di malam ini saya berbagi praktik baik, mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu, atau saya nanti mendapat saran dari Bapak Ibu supaya yang saya bagikan ini menjadi lebih baik lagi gitu ya. Saya izin untuk berbagi layar. Teman-teman nanti yang saya jadikan penyelenggara, nanti mohon minta tolong diizinkan teman-temannya. Saya izin berbagi layar Bapak Ibu. Saya mulai dari tab saja. Berbagi layar keseluruhan saja. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Terlihat? Belum? Belum. Terlihat Bu. Oke, siap ya. Mungkin yang tidak terlihat sinyal ya. Jadi nanti bisa diulang di sesi rekamannya jika memang dibutuhkan gitu. Nah Bapak Ibu, ini hanya berbagi praktik baik ya, belum tentu betul 100%, tapi inilah yang sudah saya lakukan gitu deh. Jadi malam ini kita akan belajar berbagi dokumen perencanaan satuan pendidikan. Pak Ibu, di pengelolaan kinerja saat ini dari bulan Januari sampai bulan Maret ya, itu pengelolaan kinerja kepala sekolah itu kita tidak mengerti ada ini gitu. Ada yang namanya dokumen yang harus dikumpulkan. Ternyata kepala sekolah itu memiliki ada 5 dokumen yang harus dikumpulkan. 1 KOSP atau kurikulum ya, kedua dokumen perencanaan satuan pendidikan, ketiga itu laporan dari perencanaannya, keempat ya, laporan perencanaan keempat, ketiga ya, keempatnya itu laporan ya, kelimanya daftar hadir, yang terakhir itu tentang surat tugas kita. Jadi kepala sekolah itu kan ada 2 ya Bapak Ibu, ada yang sebagai PLT, ada yang sebagai definitif. Jadi kalau yang PLT ya surat tugasnya dari kepala dinas, kalau yang definitif ya dari bupati itu. Nah itu yang harus diupload. Nah kalau KOSP tentu Bapak Ibu mungkin sudah membuatnya, sudah tanda tangani. Nah itu yang dijadikan file, kemudian dikirimkan di-upload ke PMM. Nah malam ini saya akan berbagi praktik baik tentang gimana sih dokumen perencanaan gitu. Nah dokumen perencanaan itu tidak dimuat secara gamblang oleh PMM, jadi harus seperti ini, itu tidak. Tapi dia hanya berisi bahwasanya perencanaan suatu pendidikan atau suatu satuan pendidikan. Ya namanya perencanaan pasti kan ada rencana kerja sekolah, dan otomatis anggaran. Nah yang jadi sering kalah kaprah, arkasnya di-upload. Arkas Bapak Ibu, saya sudah sering melihat itu ketika teman-teman curhat, Bu kok arkas di-upload. Nah bukan arkas yang di-upload, tapi bukan juga RKS secara utuh itu di-upload, tuh bukan Bapak Ibu, tapi rencana kerja kita yang sesuai dengan raport pendidikan Bapak Ibu. Mungkin ya Bapak Ibu, rencana kerja kita itu KOSP kita mungkin ya itu visi misi dan lain sebagainya, mungkin tidak semua di sini, mungkin ada yang mengambil dari tetangga gitu ya, sehingga tidak mengacu pada raport pendidikan. Nah kita oleh Kemdikbud ini diajak untuk menggali raport pendidikan kita. Nah raport pendidikan kita ini jadi acuan untuk merencanakan kegiatan.
Jadi kalau rencana ini pakai raport pendidikan tahun 2023 karena kan Januari sampai Juni. Nah ketika Juni sampai Juli nanti itu baru tahun 2024 yang baru keluar kemarin. Nah sedangkan nanti untuk laporannya itu yang tahun 2024. Jadi rencananya tahun 2003 dilihat raport pendidikannya gimana, jadi ada merahnya berapa, kuningnya berapa, itu sebagai acuannya untuk membuat rencana satuan pendidikan, apa yang mau dianggarin, apa yang di stop dulu dan lain sebagainya. Ini hanya bercerita, jadi yang dilihat itu adalah raport pendidikan kita, raport pendidikan sekolah kita. Ini saya bandingkan ya Bapak Ibu, jadi begini mudahnya ya. Raport pendidikan itu kan ada berapa kemampuan ya, ada literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, kualitas pembelajaran, dan iklim kebenekaan atau kebenekaan aja lah gitu ya. Ini secara garis besar. Nah kebetulan ya Bapak Ibu, saya kan masih baru Bapak Ibu, saya itu baru menjalani tugas sebagai kepala sekolah itu di tahun 2023. Jadi di pertengahan ini saya menemukan kondisi sekolah saya, yaitu di September. Nah berarti keluarnya raport pendidikan sekolah saya itu kan per Juli kan Bapak Ibu, semuanya ini ada yang 23 Juli, ada yang 1 Juli, pokoknya per Juli. Jadi ketika saya berada di SMP Negeri 2 Tanjung Raja itu di kolom ini di tahun 2023. Nah pada tahun 2024 bulan Januari pengelolaan kinerja menggunakan PMM, yaitu membuat perencanaannya berdasarkan tahun 2023 ini. Jadi yang dilihat adalah hasil ini untuk perencanaan ya. Nah setelah saya buat perencanaan nanti, laporannya nanti baru saya lihat yang ini begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kita ke teknis. Pola pikir saya begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Dulu di tahun 2022 literasi SMP Negeri 2 tuh merah semua gitu. Ini saya lihat di raport pendidikan itu karena pada tahun 2022 itu angka respondennya itu kurang dari 85%. Pak Ibu kan itu tahu gitu nilainya ini 1,6, 1,662. Ini lihat di raport pendidikan, nanti saya lihatkan ya. Nah sehingga keadaan di 2022 itu les merah gitu semua ya. Pada 2023 saya masuk ke sekolah ini, merahnya 2, hijaunya 2, orange-nya 2. Nah ini yang jadi patokan saya membuat perencanaan perencanaan satuan pendidikan. Jadi saya mulai dari literasi dan numerasi, utamakan dulu yang urgent atau yang merah, sehingga saya fokus ke literasi dan numerasi di sini. Oke ya, 38 literasinya 38 dan numerasinya 31,82, masuk kategori kurang. Oke, itu dasar pemikiran saya. Kemudian Bapak Ibu, pada tahun 2024 SMP Negeri 2 itu mengalami peningkatannya itu pada tingkat numerasinya itu peningkatannya itu di atas 100%. Nah jika dibandingkan Bapak Ibu, yang tadinya merahnya 2, sekarang merahnya tidak ada, menjadi kuning atau orange ya, sudah naik setingkat. Hijaunya 2 menjadi hijaunya 3 gitu ya. Nah ini adalah untuk laporan nanti, yang ini untuk perencanaan. Nah gimana caranya buat perencanaan itu? Kok bisa sampai segini? Nah dari sini kok bisa berubah ke sini? Nah itu pola pikirnya. Jadi dari tahun 2023 apa sih yang kurang, apa sih yang lebih,
kenapa dia bisa begitu. Nah, itu pola pikir kita untuk membuat perencanaan ini. Nah, yang diisikan apa? Diisikan ya usaha untuk mencapai ini tadi. Gimana caranya supaya ini bisa seperti ini? Awalnya begini gitu. Itu masuk ke perencanaan. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu ya mohon maaf Bapak Ibu, bagi yang belum ingin bertanya mohon mikrofonnya di off dulu ya, mohon maaf. Nah, ini langkah yang saya pertama lakukan yaitu visi misi harus dirubah. Berarti kan saya mengubah KOSP. Saya satukan guru, tenaga administrasi, kepala desa, komite, semua saya panggil. Masyarakat terdekat sampai kantin juga panggil semua. Kalau murid apalagi, kalau guru ya tentu ya rapat gitu ya. Kalau komite, kepala desa, administrasi ya sama aja ya, bisa lewat rapat diundang, ceritakan gimana. Nah, terus bagaimana dengan warga sekolah? Apa saya undang? Oh tidak ya Bapak Ibu. Jadi saya menyatukan visi misi itu saya yang berkunjung dengan mereka. Saya tanya gitu, gimana kesan mereka tentang sekolah, maunya seperti apa. Itu yang saya bawa ke mereka. Kalau dengan murid bagaimana ya? Saya melakukannya melalui pembelajaran di kelas. Saya ajak mereka. Kalau di kelas gimana, kalau saya bawa ke lab gimana. Jadi pandangan mereka tentang visi misi ini harusnya kayak mana gitu ya. Itu langkah pertama. Untuk lebih jelasnya di link Canva itu sudah saya tautkan Bapak Ibu, yang saya kirim ke grup ya. Tapi kita lihat di sini yang jelasnya. Nah, bentuk laporannya kayak mana sih gitu. Kira-kira seperti ini. Pertama kali apa gitu? Pertama kali ya tentu cover dulu. Covernya isinya ya dokumen perencanaan gitu. Kedua apa? Kata pengantar gitu ya. Daftar isi ya boleh gitu. Ini hanya ini pendahuluan boleh juga ya. Nah, latar belakang apa sih latar belakangnya? Kalau saya ceritakan rapor pendidikan 2023 tuh gimana? Tuliskan semua Bapak Ibu, kemampuan literasi, numerasi mana aja yang mau diperbaiki. Kalau misalnya sekolah Bapak Ibu hijau semua, berarti yang paling rendah mau dinaikkan sedikit yang mana gitu ya. Atau merah semua, itu yang mau diinikan yang paling rendah, kemudian dinaikkan. Jadi kalau di Lampung Utara Bapak Ibu, kalau nggak sama aja ya, minimal perencanaan itu 1 poin di sini. Nah, 1 poin di sini itu harus dimasukkan ke dalam Arkas. Jadi itu dasarnya, oh kenapa saya membeli barang itu gitu ya. Karena kemampuan literasi di sekolah saya kurang. Karena kemampuan numerasi di sekolah saya kurang. Kemudian dimasukkan juga visi misi. Visi misinya sudah dirubah sesuaikan dengan kekurangan yang ada di dimensi-dimensi yang ada di rapor pendidikan. Atau kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu buka KOSP-nya, masukin visi misi sekolahnya. Lanjut. Nah, ini harus ngikut sesuai dengan rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu saya izin membuka rapor pendidikan. Ini rapor pendidikan Bapak Ibu. Kan rapor pendidikan. Tapi saya tidak akan melihat yang ini. Saya akan memilih yang unduh tahun 2023. Kenapa? Karena saya baru buat perencanaan. Seharusnya kan ini saya buat di bulan Januari, tapi gitu ya, saya baru tahunya di sudah bulan 5 ini, oh harus buat ini. Jadi saya gitu ya, ini harus diunduh. Saya unduh sebentar.
Bapak Ibu nanti buka rapor pendidikannya berdasarkan akun Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan akun guru ya bisa diunduh, tapi tidak terbaca. Jadi nanti Bapak Ibu dipanggil atau diingatkan oleh K3S-nya atau langsung Kabid Ketenagaannya bahwasanya ayo rapor pendidikannya diunduh, karena akun Bapak Ibu itu tidak terbaca, sudah mengunduh gitu. Seharusnya kan yang mengunduh itu akun admin Bapak Ibu. Tapi kan karena kita ini seringnya minta bantuan gitu ya dengan guru atau dengan apa, dia menggunakan akun dia. Nah, itu tidak terbaca akun kita yang sudah login, kita tetap dipantau oleh mereka. Nah, ini rapor pendidikan SMP Negeri 2 tahun 2023. Ini Bapak Ibu, kemampuan literasinya kurang, skornya ini 38,64. Terus ya, saya balik lagi ke unduh rapor tadi. Oke, tutup dulu. Nah, sini ya, skor capaian literasi dan peserta didik minimal. Ini kan target ya Bapak Ibu. Awalnya tadi mana rapor pendidikan tadi ini ya. Ini 38,64 kan. Nah, jadi tahun 2023 Januari ya sampai Juni itu 38,64. Jadi saya menargetkannya 60, skornya ini menjadi 60. Semoga gitu ya. Tahun 2024 kan ini perencanaannya mundur gitu ya. Harusnya perencanaan ini kan dibuat Januari. Nah, makanya menuliskannya ini minimal ada peningkatan. Tadi kan 38, berapa gitu ya. Ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kita menuliskannya itu apa saja yang kurang di perencanaan tadi, kita tuliskan skornya masing-masing semampu Bapak Ibu. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar kita membuat laporan satuan pendidikan. Insya Allah nanti saya sampaikan lagi contoh laporan satuan pendidikan itu tanggal 17 Mei ya, karena 15 ya hari ini perencanaannya. 17 Mei nanti contoh dari laporannya berdasarkan apa? Berdasarkan sasaran ini. Bu, apa harus 60? Tidak gitu ya, tergantung Bapak Ibu dan sekolah Bapak Ibu mampu berapa. Mau langsung 100% juga boleh. Profil sekolah ya, sekolahnya apa ya, ini sekolah saya malah belum saya tulis. SMPN. Nah, ya ditulis aja nanti. Ini saya bagikan Bapak Ibu nanti lihat di link Canva-nya itu ya, terus klik nanti kebuka ini. Kalau Bapak Ibu bingung itu nanti bisa ini dipilih file terus download dalam bentuk Word, nanti dia langsung bisa ke download dalam bentuk Word, Bapak Ibu bisa mengeditnya. Nah, teknik perencanaan, setelah perencanaannya gimana cara merencanakannya? Caknya ya Bapak Ibu, saya pakai analisis SWOT. Atau ya kalau bingung ini ya udah, apa sih kekuatannya? Kekuatan saya supaya bisa merubah yang darinya 38 supaya dia nanti bisa 60 gitu ya. Gimana gitu. Oh iya, sekolah saya ini kan punya gurunya itu pinter-pinter main HP. Berarti kan mereka kompeten sebenarnya. Guru saya itu udah senior, berarti kan mereka berpengalaman. Bahasanya ya dibuat Bapak Ibu supaya ada daya dukungnya.
komitenya support gitu ya, atau apalagi terserah Bapak Ibu, atau sekolah Bapak Ibu punya apa, komputer banyak, Chromebook banyak, itu alat-alat bisa jadi juga kekuatan, sinyal oke gitu, dana bos banyak dan lain sebagainya bisa ya untuk sebagai kekuatan. Nah, kelemahannya apa? Misalnya motivasi belajar itu rendah gitu ya, yang prestasi bidang non akademik juga belum optimal gitu ya, atau sarana prasarananya kalau memang banyak yang rusak, maka saya tuliskan memerlukan banyak perbaikan. Jadi terserah Bapak Ibu apa yang kekuatannya, apa kelemahannya, silahkan dituliskan. Lalu apa sih peluangnya gitu ya, udah tahu kekuatan, ada kelemahan, peluangnya apa? Adanya program pemerintah meningkatkan mutu pendidikan gitu loh. Seperti ini kan kita tadinya nggak tahu kalau ternyata kalau kita tahu rapot kita jelek, itu harus dibenerin, harus ada usaha untuk meningkatkan gitu. Nah, jadi kalau sudah ada seperti ini, kita akan terpacu. Nah, itulah maksud dari peluang itu ya Bapak Ibu. Saya ini bisa loh kerjasama dengan komite, kerjasama dengan kepala desa, kerjasama dengan, nah berarti itu Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Atau apalagi peluang boleh dituliskan. Tapi gitu, saya ini ya, itu masuk ke ancaman. Tapi sekolah tempat saya itu banyak gitu, ada yang favorit, ada yang pondok, ada yang lain sebagainya ya. Terus murid saya tadi kurang berminat, sukanya lebih banyak kalau di SMP 2 Tanjung Raja itu Bapak Ibu depannya sawah. Jadi kalau anak muridnya itu sudah mulai agak panen gitu ya, orang tuanya ya mau tidak mau gitu ya, jadi ya cukup memprihatinkan. Bisa dituliskan seperti ini, mereka misalnya lebih memilih ke perkebunan, berarti kan kurang berminat. Atau mereka memilih kemana gitu. Itu masuk ke ancaman. Bu, kalau disamain dengan punya ibu boleh gitu ya, asalkan jangan aja tadi Bapak Ibu samakan apalagi tadi nilai-nilainya tadi ya. Nilai-nilainya Bapak Ibu sesuaikan saja dengan nilai Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu semua. Lanjut, baru dianalisis data rapor pendidikannya. Oh iya, maaf, ini kelihatan nggak loh Bapak Ibu? Tidak kelihatan, saya besarkan 125. Nah, dianalisis rapor pendidikannya. Berapa literasi numerasinya? Kalau tadi kan rencana ya. Nah, ini dituliskan. Dari mana tadi? Lihat rapor pendidikan tadi. Jadi literasi numerasi itu masuk kurang 38,64. Kalau numerasinya segini, kalau dibandingkan tahun 2002, bandingin Bapak Ibu dengan tahun sebelumnya, sehingga ada peningkatan dikit gitu ya. Walaupun ini sudah kurang, tapi jika bandingin tahun lalu masih agak mending dikit gitu. Atau malah turun, bisa dituliskan juga. Begitu juga karakter ya, diceritakan berapa skornya bandingkan dengan tahun yang lalu. Kualitas pembelajaran juga seperti itu gitu ya. Maksud dari analisis ini lengkap ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tuliskan semua. Kalau misalnya skor iklim keamanan tahun 2023 itu 69,22, ini masuk kategori hijau. Tapi ya kami akan merencanakan meningkatkan lagi, boleh gitu ya. Bukan berarti kalau udah hijau aman, tetap harus meningkat walaupun 0,0 gitu ya. Itu yang dimaksudkan analisis raport pendidikan. Sekarang berdasarkan itu dibuat perencanaannya, mau diapain itu ya. Nah, jadi direncanakan dari kondisi raport pendidikan kita. Nah, caranya ini dibuat rencana. Ini dari mana Bu? Ibu dapat kata-katanya saya ini dapat ini dari mana?
dari rapor pendidikan. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah latihan dulu, sudah pernah diajak bersama mungkin ya dengan K3S-nya atau dengan Kabit SD atau SMP ya, atau MKKS, itu belajar apa namanya itu Bapak Ibu, perencanaan berbasis data. Nah, ini masuknya. Jadi kita merencanakan ARKAS itu berdasarkan data rapor pendidikan. Di sini ada prioritas rekomendasi, ada seluruh rekomendasi. Tapi saya mengambil hanya prioritas. Jadi Bapak Ibu tidak harus semua, misalnya merah semua itu harus dibereskan semua, itu tidak Bapak Ibu. Cukup ini Bapak Ibu nih. Ya satu aja bisa, ya alhamdulillah satu saja dulu gitu. Kalau bisa dua, bisa dua. Tapi minimal satu dalam ARKAS Bapak Ibu itu diambil dari ini apa sih namanya, rapor pendidikannya ini. Nah, ini dimasukkan di tadi kolom yang tadi, masuk dari prioritas rekomendasi ya, ada di rapor pendidikan. Jadi apa identifikasinya? Oh, kemampuan literasi yang kurang. Akar masalahnya mana? Lihat aja di rapor pendidikannya, kompetensi membaca teks informasi. Benahinya gimana caranya? Oh, berarti GTK-nya itu perlu ditingkatkan, yaitu dengan membuat kebijakan menunjang kompetensinya membaca teks informasi. Caranya gimana? Nah, ini caranya kita lihat aja di sini Bapak Ibu, di rekomendasi rapor pendidikan ini. Jadi situ sudah ada, tinggal kita copy paste saja sebetulnya. Nah, ini yang dibutuhkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau ARKAS kan jelas ya duitnya berapa gitu ya. Misalnya pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Nah, ini kan kalau kata-kata ini bisa Bapak Ibu copy paste dari rapor pendidikan. Tapi kalau ini tidak bisa Bapak Ibu yang menganalisis. Kalau belajar lewat PMM itu pakai duit bos enggak ya? Kan HP-nya sendiri guru itu kan? Berarti tidak gitu ya. Tinggal kita memberi arahan. Nah, tuliskan tidak. Kalau pengembangan minat baca peserta didik, berarti kan peserta didik itu disuruh atau diajak ya untuk banyak-banyak membaca. Gimana caranya? Apa itu memerlukan dana? Kalau memang memerlukan dana, ya ditulis ya. Kalau hanya perintah atau himbauan kan tidak butuh dana, jadi tulis tidak. Lalu pemberdayaan perpustakaan, ya jelas kalau perpustakaan sudah diberdayakan pasti butuh dana, minimal ya harus melengkapi buku. Nah, sedangkan jumlah uangnya berapa tidak diminta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ARKAS Bapak Ibu plak gitu ya dimasukkan ke PMM. Nanti banyak yang terjadi seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin jangan seperti itu, karena ARKAS Bapak Ibu adalah rahasia sekolah Bapak Ibu gitu, yang bisa memonitorinya sudah ada tempatnya ya. Jadi tidak semua orang bisa asal saja gitu ya. Tapi apa aja yang mau dilakukan itu, nah yang harus, oh iya berarti kalau pemberdayaan perpustakaan pakai dana, iya saja gitu ya. Kemudian nanti di ARKAS-nya ya benar-benar dituliskan berapa, apa beli buku atau beli peralatan perpustakaan bisa. Sama kemampuan numerasi juga ya. Kalau saya Bapak Ibu saya tuliskan semua, tapi praktiknya ya, praktik yang saya buat di ARKAS sebenarnya itu karena kemampuan dana sekolah kami masih terbatas, kami mengikuti saran ya sebisanya dulu satu kemampuan literasi, misalnya pemberdayaan perpustakaan. Yang berikutnya ya nanti menyusul Bapak Ibu mungkin di periode selanjutnya. Tapi untuk laporan ini dituliskan semua ya, jadi yang dibenahi apa gitu, butuh dana atau tidak. Oke, sepertinya
Sudah untuk perencanaan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Anggaran dari mana? Kalau sekolah Bapak Ibu itu hanya bos ini maksudnya bos reguler ya. Tulis bos reguler gitu. Tapi jika Bapak Ibu misalnya ada bos kinerja, ya tulis bos kinerja bawahnya, atau bos afirmasi dan lain sebagainya ya, atau dana komite gitu kalau komitenya berpartisipasi. Sedangkan rinciannya tidak usah Bapak Ibu, rinciannya ini alkas Bapak Ibu. Kenapa kata saya tidak usah? Karena ini akan kita upload ke PMN. Nah, apapun yang diupload ke PMN itu seluruh Indonesia bisa melihatnya Bapak Ibu. Jadi tidak usah, yang penting Bapak Ibu itu sudah terlihat bahwasanya memang benar-benar sudah membuat perencanaan. Lalu ada yang namanya evaluasi. Gimana evaluasinya? Ini contoh saja ya, kalau ini peserta didiknya tanya evaluasi tes dengan peserta didik, gimana, apa hasilnya? Amati ya, sama ya, mau disamakan juga boleh ini. Maksudnya tanya gurunya, gimana sih kalau sudah ibu ini yang jadi, apa lebih transparan atau belum, atau sesuai dengan rapat pendidikan enggak gitu, bisa ditanyakan. Itu hanya untuk evaluasi. Lalu penutup. Nah, ini kan ada lampiran ini ada daftar guru, sarana. Kalau Bapak Ibu ingin melengkapinya ya tinggal Bapak Ibu lampirkan sini. Jika tidak ya tidak apa-apa juga ya, karena itu adalah dokumen-dokumen sekolah. Mungkin nanti ada hubungannya dengan MIP atau nomor-nomor apa yang memang rahasia. Tapi yang ini, laporan ini yang dari ini itu jadikan file PDF, kemudian di-upload ke dokumen ini ya. Ini PMM Bapak Ibu, saya tunjukkan pengelolaan kinerja kepala sekolah ya sebagai pegawai. Nah, kalau sebagai pegawai ini praktik kinerja khususnya Lampung Utara ini belum bisa. Kenapa? Karena timnya belum tersedia. Enggak, gimana itu Bu? Enggak apa-apa, nanti ini kalau sudah tersedia dia sudah bisa sama seperti guru yang lain. Kita cek dulu coba. Sama enggak nih? Sama kan Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu harus lebih gesit ya. Karena ini sudah masuk bulan 5. Masuk bulan 5 pertengahan malahan. Dan ini belum ada tim penilainya, tapi akan ada ini Bapak Ibu. Jadi jangan terlena, nanti sering-sering ditinjau. Kalau akhir Mei belum, mungkin awal Juni gitu ya. Kata saya agak gesit ketika ini sudah bisa langsung kerjakan cek praktek kinerja. Sedangkan yang tadi laporan dokumen perencanaan masuk kemana? Masuk ke sebagai pejabat penilai, lakukan penilaian. Nah, tapi bukan di sini. Di sini kumpulkan dokumen. Ini Bapak Ibu nih. Ketika Bapak Ibu upload ini ya, maka dia akan ada tulisannya seperti ini, sesuai dengan nama yang memang sudah dituliskan. Ini kata saya tadi ada dokumen KOSP, ada perencanaan, ada rangkuman kehadiran ya. Oh, memang sudah dibatasi Bapak Ibu. Kemarin ini ada yang namanya surat penugasan. Sekarang memang gak ada lagi ya surat penugasan. Jadi hanya ada 4 ya. Mana ini tadi? Nih, KOSP, perencanaan, laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran. Rangkuman kehadirannya kapan ya? Rangkuman kehadiran guru beserta Bapak Ibu di sekolah dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jangan dikumpulkan di bulan Januari tapi kumpulkanlah nanti bulan Juni ya, bareng-bareng nanti. Jadi Bapak Ibu, ini hanya berbagi, mungkin itu yang saya bisa sampaikan.
Jika memang ada saran dari Bapak Ibu, itu yang saya harapkan gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, saya berikan waktu. Mungkin kepada Ibu dipersilahkan jika ingin menanggapi. Saya hentikan presentasi ya. Oh, Pak Hasibuan ingin masuk. Oke. Halo, Gimana? ini dari Pak Saleh Herman. Oh iya, Pak Saleh Herman, silakan Pak. Ini pertama saya mohon maaf karena terlambat mendengarnya, namun tanyakan ya karena sinyalnya agak kurang. Kayak saya kan di satu ini nggak ada wali kelas, nggak ada juga guru fikih. Nah, bagaimana Bu untuk penambahan itu, bisa nggak itu masalah pembina pramuka? Oh iya. Sudah Bapak, ada lagi kah? Cukup itu? Tidak, cuma itu aja. Oke. Nah, Terima kasih Bapak. Sebetulnya saya tidak akan menjawab pertanyaan Pak Saleh karena tidak sesuai dengan materi malam ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi Pak Saleh ini bertanya tentang guru, sedangkan yang kita bahas malam ini yaitu tugas dari kepala satuan pendidikan. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ya. Pak Saleh, tidak semua guru itu memiliki jam tambahan ya. Jadi makanya di pengelolaan kinerja itu saya izin berbagi ya Bapak Ibu. Mungkin guru di tempat saya ini ada yang sudah mengerjakan. Jadi tidak semua guru itu harus mengupload gitu ya. Nah, saya pertanyaan Pak Saleh tadi, apakah ini bisa diganti dengan apa tadi Pak? Pramuka. Pramuka gitu. Nah, kita kan disuruh memilih Bapak Ibu. Coba ya saya cek penilaian untuk guru. Saya izin Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Tanjung Raja memperlihatkan sedikit ya. Nah, jadi penilaian kepala sekolah itu seperti ini kira-kira Bapak. Di perilaku ya Pak. Kenapa nggak mau turun? Nah, di kelengkapan kebetulan Ibu Niti ini dia ada 3 kelengkapan dokumen. Nah, kalau Ibu Niti ini dia kan memilih sendiri Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu yang lain ini ya. Dia sebagai kepala laboratorium, dia memilih sendiri ini sesuai tugas pembagian tugas. Nah, sesuai pembagian tugas dari kepala sekolah, bahwasanya beliau menjadi kepala lab. Nah, di sini juga kan bukan hanya satu ini Bapak Ibu, bukan hanya kepala lab, bukan hanya guru piket, tapi ada banyak macamnya. Jadi tinggal dipilih saja. Saya kurang hafal apakah pramuka itu masuk atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Kalau pramuka itu masuk ekskul ya? Masuk ya? Berarti dia kan masuk ke pembina ekskul. Kalau pembina ekskul ada, tapi pilih dulu. Tapi pilih dulu di sininya. Ada tulisannya di sini, pembina ekskul gitu. Baru nanti dilengkapi apa sih namanya dokumennya. Bu, Anda tidak melengkapi, ya nggak apa-apa juga. Kalau memang nggak guru piket tapi mengada-ngadakan kan bingung juga. Jadi sesuaikan dengan surat tugas dari kepala sekolah. Mungkin begitu Pak Saleh jawaban dari saya. Ada lagi kah teman-teman? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas? Bagi teman-teman yang bertugas, ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah, ada kesaran dari yang sudah saya bagikan, yang sudah pengalaman mungkin 10 tahun, 20 tahun mungkin,
Mungkin laporan saya tadi kurang lengkap, bisa Bapak Ibu berikan saran? Tidak. Bisa nambah lagi Bu, Ibu Mirta. Oh iya, Pak Saleh lagi. Sebentar ya Pak, saya tanya dulu Pak Pisrah Yana ya. Pak apa Ibu ya? Ini mengangkat tangan ingin ini atau terpencet? Kalau kepencet saya lanjutkan dengan Pak Saleh lagi ya. Oke, silakan Pak Saleh sambil menunggu teman-teman. Ya, ini terima kasih Bu. Tadi kan saya dengar itu masalah lapor sekolah. Iya. Nah, lapor sekolah itu sebenarnya apa kita sebagai guru perlu mengingatkan kepada sekolah untuk memperbaikinya itu apa? Nunggu aja kita sebagai guru itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu, ini hanya berbagi ya Bapak Ibu. Saya izin memperlihatkan rapot sekolah. Mana ya? Oh, sudah saya tutup. Sudah saya tutup. Saya izin berbagi ke seluruh layar. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu yang lain nanti bisa menambahi. Mengapa saat ini rapot sekolah Bapak Ibu diberikan akses pada seluruh guru di satuan pendidikan? Dengan maksud begini Bapak Ibu, seluruh orang atau seluruh anggota sekolah itu harus mengetahui rapot pendidikannya supaya sama-sama bisa minimal memberi saran perbaikan ke depannya. Jadi andai kepala sekolahnya belum duluan, boleh Bapak Ibu sebagai guru diberikan, karena akun Bapak Ibu bisa mengakses ini seperti ini ya. Bapak Ibu buka saja akun Belajar ID Bapak Ibu. Nih, kalau saya admin, kalau Bapak Ibu guru ya, di situ tuliskan saja rapot pendidikan. Maka klik, nanti dia akan muncul rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu itu sebagai admin saja yang bisa mengunduh. Tapi saat ini itu bisa dilakukan oleh semua guru dengan maksud Bapak Ibu membagikan. Bagikannya lewat apa? Sekarang Bapak Ibu sudah ada yang namanya poster. Mana posternya ya? Ada diunduh ya Pak saya. Nah ada diunduh ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak unduh, Bapak Ibu bagikan dengan sekolah Bapak Ibu. Ini loh rapot kami. Nah, rapot kita. Nah, yang merah yang ini, yang hijau yang ini, yang perlu dipertahankan ini. Nah, sehingga nanti akan muncul pikiran guru, murid, semuanya tadi yang seperti kalau di SMP Negeri 2 itu, mengapa saya sampai undang kepala desa? Itu karena supaya kepala desa ini kan bagian dari bukan kepala desa, bagian sekolah ini bagian dari desa itu gitu loh. Jadi kalau sekolah ini bagus kan desanya juga bagus gitu ya. Jadi jangan jangan itu urusan sekolah, ini urusan desa. Jadi seperti itu Bapak Ibu, harus disebarkan supaya ya saran-sarannya tadi banyak gitu, nggak hanya kepala sekolah mikirinnya tapi Bapak Ibu juga gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Ada rekan lagi teman-teman? Ada yang ingin bergabung? Bagaimana? Tidak ada. Sambil saya izin-izinkan ini. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat, rapot pendidikan kita ini saat ini selalu ditanyakan. Terus yang kedua yaitu PMM Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja ini katanya nggak wajib, tapi kita diuber-uber.
sudah berapa kali keluar pengumuman bahwasanya nama-nama yang ini belum terdata atau belum mengerjakan SKP. Dari mana gitu? Karena kan pengelolaan kinerja ini menggunakan akun dari Kemdikbud. Nah, semua yang ada dilaporkan ini Bapak Ibu, mereka bisa mengakses. Nggak mungkin gitu ya seluruh Indonesia bisa Bapak Ibu. Dan itu ada dashboardnya gitu ya, bahwasanya Ibu Merita itu sudah mengerjakan sampai pelatihan mana, itu sudah bisa mereka ini kan. Nah, yang jadi masalah kalau kita sudah ngerjain dikit-dikit aman, yang belum sama sekali, nah yang nggak aman akan dipanggil seterusnya. Kenapa? Karena mulai dari pusat, dari BGP, BPMP, kalau dulu LPMP, sampai dinas itu juga semua dipantau gitu. Jadi alangkah malunya kita kalau kita ini tidak mengerjakan, memilih untuk tidak gitu. Sedangkan caranya sekarang sudah banyak Bapak Ibu, belajar seperti ini bisa, belajar sendiri bisa gitu. Apa yang nggak bisa ya ditanyakan, dicoba-coba dulu gitu ya, daripada tidak sama sekali. Dan yang kedua Bapak Ibu, saran dari saya, jangan coba-coba memanipulasi apa yang di-upload. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang menilai adalah kepala sekolah kan, oke, aman gitu ya. Misalnya sertifikat pelatihan mandiri, Bapak Ibu upload gambar saya lagi senyum gitu dijadikan PDF hijau, Bapak Ibu, memang hijau gitu, aplikasi itu hijau, tapi kan yang melihatnya siapa? Kepala sekolah Bapak Ibu. Aman, kepala sekolah nggak lihat, yang ngerjain operator. Oke gitu ya, masih bisa lah, kedapetan gitu ya 1 tahun kemudian. Apes ya, yang dilihat itu adalah akun Bapak Ibu, seret gitu ya. Yang dipanggil kepala sekolahnya Bapak Ibu, gimana data anak buahnya kok begini di ACC. Nah itu, jadi Bapak Ibu saran ya Bapak Ibu, karena kebetulan saya ditugasi sebagai Kokapten Belajar ID Bapak Ibu, diminta tolong ini mengawasi orang-orang yang terdata tidak mengerjakan, dan terdata juga ini tidak mengerjakan tapi asal gitu ya, sehingga kadang ya ini kerjaan orang tapi kok kita yang ngurusin agak gimana gitu, tapi ini harus disampaikan, jadi serba nggak enak. Padahal ya sebenarnya ya kewajiban kita sebagai ASN aja gitu ya Bapak Ibu. Lebih baik begini, Bapak Ibu nggak isi kalau memang nggak ada, atau diganti dengan yang bisa, jangan diisi dengan hal-hal yang aneh gitu ya, sehingga membuat malu diri sendiri. Apalagi kepala sekolah, kalau kepala sekolah yang nilai pengawasnya Bapak Ibu, ini nanti jangan sampai dipanggil kok tidak sesuai. Mungkin seperti itu ya, saran saja, tapi semua bisa Bapak Ibu, keputusan ada di Bapak Ibu semua. Gimana? Ada lagi yang lain ingin bertanya atau menanggapi? Pak Pis Raya. Saya mau tanya. Oh, monggo Pak Dwi ya. Monggo Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Pak Dwi atau ini ya. Oh iya, Pak Dwi ya. Silakan Pak. Mau tanya. Saya pernah mengikuti webinar dulu, akan tetapi sudah mengisi link tidak mendapatkan sertifikat. Dan sedangkan atasan saya mendapatkan sertifikat, akhirnya saya cari gitu Bu lah. Sedangkan kan harus praktik belajar baik sama kombelnya Bu. Makanya ini juga mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Oh iya, jadi webinar ini ya, ini sangat sering ditanyakan. Saya izin ya Bapak Ibu, kita curhat-curhatan aja di sini, kita sama ya Bapak Ibu. Di PMM ya Bapak Ibu, di
Jadi mungkin adakah lagi yang lain yang, maaf Pak Dwi, mungkin saya jawab agak ini, yang lain yang bertanya tentang materi kita, nanti saya jelaskan masalah ini sertifikat absen dan lain sebagainya. Adakah yang lain mungkin yang tentang satuan pendidik, perencanaan satuan pendidikan ini? Tidak. Kalau tidak, langsung saya jawab dari Ibu Pak Dwi.